Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin sebagai tokoh koruptor. Perkenalkan, nama saya Uluan sebagai Putri Raja. Perkenalkan, nama saya Dadang Saibudin sebagai anak kecil. Perkenalkan, nama saya Evan sebagai psikopat. Aku sih pemimpin pencinta uang dan kemewahan dunia. Apalagi semenjak aku menjadi pemimpin. Janji manis pada saat kampanye yang Palsu, cintamu hanya palsu belaka. Aku mengetahuinya saat aku menghack Facebookmu. Ternyata kau sering chattingan bersama seorang pria yang tak kau kenal. Pria itu selalu Menghormati dan menyayangiku sebagai Putri Raja di kerajaan Majamis yang dipimpin oleh ayahku yang adil dan Bawa pesing karena aku ngobrol di celana. Sebenarnya aku bisa ke kamar mandi, tapi ku malas. Ya sudah, akhirnya aku Membunuh orang tanpa alasan, itulah pekerjaanku. Sudah 5 bulan aku menjalaninya, hidup dalam kegelapan dan kejahatan yang ku janjikan. Aku melanggar janji-janjiku dahulu. Dahulu aku berjanji akan selalu peduli rakyat. Aku berjanji akan memberikan pelayanan gratis pada rakyat miskin dan yang membutuhkan. Tapi itu semua hanya janji kosong, karena saat ini aku selingkuh di belakangku tanpa sepengetahuanku. Sungguh tegas sekali, kau membuatku sakit hati. Tapi mengapa aku tidak bisa meninggalkanmu? Aku masih tetap mencintaimu. Entah sampai kapan cinta ini akan hilang. Cinta bertepuk sebelah tangan memang menyakitkan, tapi kehilangan cinta sendiri itu lebih bijaksana. Rakyat sangat menyukai kebijaksanaan ayahku. Ayahku sangat peduli pada rakyat-rakyatnya. Ia selalu mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan mainanku yang kurang banyak dari teman-temanku membuatku jadi insecure. Aku bersedih dan galau. Sebenarnya aku ingin memotong lidahnya agar ia tidak menghina ayahku lagi. Itulah pembalasan bagi orang yang makan uang rakyat. Lebih lezat dan lebih banyak daripada makan uang sendiri. Biar hidupku makin kaya dan rakyatku semakin galau karena kesepian, galau karena berstatus jomblo, dan galau juga karena kecantikan. Ku membuat para pangeran dan datang melamarku. Namun tak ada seorang pun yang memikat hatiku. Ku ingin pria yang meminta-minta mainan pada ibuku, tapi ibuku tidak menuruti kemauanku. Kemudian aku nangis dengan kencangnya dan itu membuat ibuku mencongkel mataku dan merobek mulutku agar dia tidak bisa lagi mengintipku saat mandi. Inilah pembalasan dendamku, dan kini diriku telah sengsara. Rakyatku sengsara karena harus bayar pajak yang naiknya selangit. Barang-barang impor lebih murah dari barang-barang ekspor. Hal itu membuat para produsen di Indonesia menjadi makin sayang. Ibuku tidak tega melihat diriku menangis seperti itu. Lalu ibuku akhirnya membelikan aku sebuah pisau tajam. Ku ambil dan kusimpan dalam kantong jaket hitamku. Lalu aku pergi meninggalkannya yang sudah tidak bernyawa lagi. Sejak saat itu tidak ada lagi yang selalu mencintaimu adalah hal terburuk bagiku, karena cintaku tak kau balas namun kau campakkan dengan penuh luka. Itu membuatku menjadi tikus berdasi. Itulah sebutan yang cocok untuk gelarku. Ya, walaupun tikus yang sifatnya serakah, tapi tampilan yang mempesona, yaitu memakai dasi sebagai tanda pelecehan pada keluargaku. Sungguh aku sangat sakit hati padanya, karena perbuatannya membuat keluargaku harus mengalami Kebahagiaan. masa kecilku penuh bahagia karena aku bisa membeli mainan sesukaku. Walaupun sebelumnya aku harus gagah dan berani yang bisa mengalahkan ular berkepala 8 yang ada di jiwaku. Tak punya semangat dan hatiku telah kau retakkan, sehingga saat ini diriku hanya bisa ngopi sambil duduk santai di kantorku. Itulah kebiasaan si tikus bertaring sepertiku. Aku hanya menyuruh sekretaris dan bawahanku mengerjakan perintah-perintahku, yaitu membalaskan dendamku kepada orang yang telah menyakitiku dan menyakiti orang yang cinta. Kucintai, aku telah tak lera hidup senang. Oleh karena itu aku membuatnya hidup menjadi lebih bahagia dari sebelumnya ketika aku merengek meminta pendamping hidupku yang bisa menggantikan ayahku memimpin kerajaannya, karena ayahku yang sudah semakin gagal move on. Aku gagal move on sehingga aku sulit mencintai dan mengganti kekasih pujaan hatiku. Aku benci pada satu orang tapi menutup hatiku untuk semua orang. Ya sudahlah, capek curhat mulu.
Nah, itulah sepenggal kisahku si pujangga yang kesepian karena gagal move on. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.